wabil khusus Romoyai pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Al-Ikhlas beserta masyayikhnya yang kita harapkan ilmu beserta doanya, dan kepada jajaran dewan asatidah Pondok Pesantren As-Salafi Al-Ikhlas yang kami hormati, dan kepada jajaran dewan kepengurusan Pondok Pesantren As-Salafi Al-Ikhlas yang kami hormati, dan tak lupa pula kepada santri putra maupun santri putri Nahariyah Walailiyah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga tetap tercurahkan kepada kita. Puji syukur semoga tetap tercurahkan kepada kita. Allah. Kau belajar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berangkat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas bab tentang ikhlas. Mungkin banyak orang yang sudah tahu apa itu ikhlas, apa definisi ikhlas. Seringkali orang mengatakan bahwa ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun. Tapi dalam agama kita, ikhlas adalah segala perilaku semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri mempunyai mendapat dalam praktek-praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam melakukan ibadah, dan ikhlas-ikhlas yang lainnya. Dan ikhlas menjadi penting bagi kita semua karena setiap amalan dan perbuatan kita akan tidak sah di mata Allah Subhanahu wa taala apabila tanpa didasari dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Santai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan pada suatu hari nanti, ya Allah ya. Tenang Kang, tenang. Ayo. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut, kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke dalam neraka." Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, kutipan di atas tadi adalah tamparan keras untuk kita semua agar kita menjalankan ibadah, menjalankan amalan apapun harus didasari dengan hati yang ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh perbuatan ikhlas adalah ketika kita dalam keadaan sendiri atau
kita dilihat oleh orang lain, diperhatikan oleh orang lain. Contohnya kita ketika sholat tahiyatul masjid, misalnya di Masjid Al-Burhan, kita sholat tahiyatul masjid dan dilihat oleh banyak orang. Cewek ini mesti santri wedok iki delok iki. Bacaan yang kita baca itu kita fase-fasekan supaya orang yang memperhatikan kita, orang yang melihat kita itu dapat kita mencari perhatian gitu ya. Untuk santri putra maupun santri putri. Iya. Berarti macamnya Al-Fatihah di fase-fasenya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan jangan hanya ketika kita dalam keadaan diperhatikan orang, tetapi kita dalam sendiri sholat di rumah, kita harus tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat sendiri, kita membacanya Al-Fatihah, Kabirau dan surat pendeknya kita baca satu nafas. Itu contoh orang yang kurang ikhlas melakukan amal ibadah. Dan contohnya ketika kita di depan orang dan kita di belakang orang. Contoh kita di depan orang adalah ketika kita menjadi imam sholat. Ketika kita menjadi imam sholat, bacaan Fatihah kita bagus-baguskan, kita fasih-fasihkan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Itu ketika kita menjadi imam. Tetapi kalau kita tidak menjadi imam, bacaan kita biasa-biasa saja. Kita cepatkan. Bahkan Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek kita baca dengan satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh orang-orang yang kurang ikhlas dalam beribadah. Semoga kita semua oleh Allah dijadikan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk lainnya. Amin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.